Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Chainingsi dari Prodi Ilmu Komunikasi. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa poin penting yang terdapat pada makalah saya yang berjudul Pengaruh COVID-19 terhadap krisis yang terjadi pada perusahaan Gojek. Sebelum kita memasuki pada inti daripada makalah ini, kita akan berkenalan dulu dengan marketing PR. Marketing PR itu apa sih gitu kan? Menurut para ahli, salah satunya Thomas L. Harris menjelaskan bahwa marketing PR merupakan sebuah strategi perencanaan serta pelaksanaan beberapa program yang terjadi di dalamnya. Gunanya untuk apa sih? Gunanya untuk merangsang pembeli serta melihat kepuasan para konsumen setelah membeli produk yang ia beli di dalamnya. Adapun gagasan tiga pilar yang diberikan dari Thomas L. Harris yakni strategi pull, push, dan pass. Adapun penjelasannya yakni sebagai berikut. Thomas L. Harris memberikan tiga pilar strategi marketing PR yakni berupa push, pull, dan pass. Yang pertama strategi push, yakni sebuah strategi yang terjadi di mana perusahaan mendorong produknya kepada pasar yang relevan. Tujuannya untuk mencari dan menemukan calon konsumen yang berminat dengan produk yang sedang ditawarkan. Yang kedua, ada strategi pull. Strategi ini sama dengan strategi sebelumnya, yakni strategi push, namun pada strategi ini berfokus kepada pemberian konten terhadap target pasar guna untuk mempromosikan produknya serta menarik para perhatian pelanggan. Yang ketiga, ada strategi pass. Strategi ini dapat dilakukan ketika produk perusahaan telah menjangkau pasar yang luas, sehingga opini yang terbentuk dari konsumen ataupun masyarakat umum dapat mendukung penjualan produk tersebut secara meluas. Adapun krisis yang terjadi pada perusahaan Gojek ini yakni terjadinya penurunan permintaan daripada konsumen atau pada pelanggan, di mana ketika terjadinya COVID-19 era pandemi, mereka tidak boleh berkeluaran daripada di luar rumah karena pemerintah sudah menetapkan terjadinya PPKM serta PSBB. Masyarakat dilarang berinteraksi secara langsung atau berkontak secara fisik, di mana penggunaan GoRide, GoCar, GoSend, dan yang lainnya mengalami penurunan. Serta mau tidak mau, perusahaan harus memutar otak serta mencari jalan keluar bagaimana agar perusahaan ini tidak mengalami krisis yang berkepanjangan serta tidak sampai bangkrut. Maka dari itu, perusahaan mengambil cara yakni untuk mengurangi pegawainya atau mem-PHK sebagian pegawainya sekitar 9% dari jumlah pegawai yang bekerja pada perusahaan tersebut. Lalu di sini saya memposisikan diri sebagai seorang PR untuk menangani kasus krisis yang terjadi pada perusahaan Gojek. Di mana yang pertama saya akan membuat sebuah kampanye untuk mencuci tangan menggunakan sabun. Tidak lupa untuk mengingatkan selalu memakai masker serta selalu membawa pencuci tangan instan atau sanitizer, di mana hal ini dilakukan untuk menghapus kesadaran setiap orang untuk tetap menjaga diri daripada COVID-19. Hal ini dilakukan di sosial media seperti membuat template yang akan diposting di sosial media terutama Instagram Gojek, di mana hal tersebut digunakan untuk mengingatkan terutama bagi para followers akun sosial media Gojek di Instagram. Adapun strategi yang kedua yakni saya menggunakan strategi pull, yakni menarik perhatian para konsumen dengan cara membuat iklan atau menggunakan tagar, misal menggunakan tagar Gojekin aja gitu kan. Jadi di sini saya memberikan saran karena masa PPKM dan PSBB bukan tidak boleh di penggunaan GoCar dan GoRide lebih diminimalisir karena proses tersebut akan cepat melalui penularan COVID-19. Dengan demikian, GoFood menjadi salah satu jalan pintasnya. Ketika seseorang berkeinginan untuk makan di luar atau ingin membeli sesuatu yang mereka inginkan, mereka hanya menggunakan aplikasi Gojek, yakni
GoFood-nya. Jadi kami membuat iklan untuk menarik perhatian bagi para konsumen untuk menggunakan GoFood aja daripada harus keluar rumah takut tiba-tiba terkena COVID dan kita tidak tahu COVID datangnya kapan saja. Maka dari itu memang perlu pertimbangan untuk mengambil strategi ini karena yang pertama menghabiskan dana yang banyak, tetapi tidak bisa dipungkiri juga karena melalui proses ini pasti banyak juga peminat serta pelanggan yang akan beralih untuk menggunakan GoFood tersebut. Dengan begitu, proses krisis serta masalah yang terjadi pada perusahaan ini dapat terminimalisir dengan proses pengiklanan tersebut. Dengan demikian, poin yang dapat saya sampaikan daripada makalah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.